semua, kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum itu, perkenalkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial pada kelas 5 SD. Tema 1, subtema 1 berdasarkan pendekatan pembelajaran deduktif. Kompetensi inti yang ingin dicapai sebagai berikut. Dan kompetensi dasarnya sebagai berikut. Sebelum kita belajar lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendekatan deduktif. Menurut Setiosari, pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menekankan pada kemampuan berpikir terkait hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus menggunakan logika tertentu. Sedangkan menurut Yamin menyampaikan bahwa pendekatan deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan deduktif adalah pendekatan yang mengajarkan siswa sebuah cara berpikir dari hal yang sifatnya umum seperti penjelasan terkait suatu rumus ataupun teori menuju hal yang bersifat khusus, misalnya penerapan dari teori atau rumus yang telah dipelajari. Kita masuk pada pembelajaran tematik muatan pelajaran IPS di SD, yaitu mengenai letak geografis Indonesia dan kondisi geografis beberapa pulau-pulau di Indonesia. Tema 1, subtema 1. Letak negara Indonesia. Luas wilayah Indonesia adalah 5,2 juta km persegi, dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari sama dengan 254 juta jiwa. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia bagian utara yaitu dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Bagian selatan Australia Timur Leste. Sedangkan bagian barat yaitu Samudra Hindia, dan bagian timur yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia sangat strategis, yaitu berada pada posisi silang. Oleh karena itu memiliki keuntungan berdasarkan letak geografisnya. Keuntungannya: 1. Posisi silang dua benua dan dua samudera membuat Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional. 2. Indonesia kaya akan budaya, suku bangsa, bahasa daerah, dan adat istiadat. 3. Kaya hasil laut seperti ikan, kerang, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kaya peradaban dunia, yaitu kebudayaan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Dampak letak geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yaitu: 1. Komunikasi yang mudah. 2. Terjadinya pembaruan dan percampuran. 3. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat. 4. Perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu kondisi geografis beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Jawa atau pulau terpadat. Nah, sebutan lain Pulau Jawa adalah Java. Luas wilayah 126.700 km persegi. Kemudian untuk puncak tertinggi adalah Semeru. Agama penduduk, mayoritas penduduk menganut agama Islam. Untuk suku penduduk bagian Jawa Barat yaitu suku Sunda,
Jawa Timur, suku Madura, suku Jawa, suku Osing, dan suku Tengger. Sedangkan Jawa Tengah yaitu suku Jawa, suku Samin, suku Karimun, dan suku Kangean. DKI Jakarta, suku Betawi, dan Yogyakarta, suku Jawa. Untuk batas wilayah Pulau Jawa yaitu batas barat tetangga Pulau Jawa Sumatera, perairan yang mengelilingi Selat Sunda. Kemudian untuk batas timur yaitu tetangga Pulau Jawa yaitu Bali, perairan yang mengelilingi Selat Bali dan Selat Madura. Batas utara tetangga Pulau Jawa Kalimantan, perairan yang mengelilingi Laut Jawa. Dan yang terakhir adalah batas selatan, tetangganya Pulau Jawa adalah Pulau Nias, perairan yang mengelilingi Samudra Hindia. Kondisi geografis Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Di Pulau Jawa sendiri terdapat 38 gunung berapi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Sebutan lain Pulau Sumatera adalah Andalas. Luas wilayah 473.481 km persegi terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Puncak tertinggi adalah Kerinci. Agama penduduk mayoritas menganut agama Islam. Suku penduduk Sumatera Utara yaitu Batak Toba, Karo, Mandailing, Nias, Simalungun, Asahan, Fakfakakola. Sumatera Barat, Minangkabau, Guci, Caniago, Tanjung Sikumbang, Mentawai, Jambak, Piliang, dan Penyalai. Sedangkan Sumatera Selatan, Komering, Palembang, Pasemah, Sameda, Ranau Kisa, Ogan Lamatang, Rajang, Rawas, dan Kubu. Batas wilayah Pulau Sumatera. Pertama, barat yaitu Samudra Hindia. Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Utara berbatasan dengan Teluk Bengala, dan selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Kondisi geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, di mana di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Baris. Pulau selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Sebutan lainnya adalah Borneo. Luas wilayahnya 743.330 km persegi. Puncak tertingginya adalah Kinabalu. Agama penduduk pada mayoritasnya menganut agama Islam. Untuk suku penduduk yaitu Tidung dan Dayak. Kemudian untuk batas wilayah Pulau Kalimantan, bagian barat dan utara barat yaitu Laut Cina Selatan, bagian timur Laut Sulawesi dan Selat Makassar, utara timur Laut Solo, selatan Laut Jawa dan Selat Karimata. Nah, dengan pendekatan deduktif tersebut, guru dapat memberikan penjelasan umum mengenai materi di awal pembelajaran. Kemudian, guru dapat menarik sebuah kesimpulan yang lebih spesifik di akhirnya. Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimana letak negara Indonesia dan juga bagaimana kondisi geografis negara Indonesia. Begitu juga dengan pulau-pulau yang terdapat di Indonesia, di mana memiliki batas wilayah, kemudian letak geografisnya masing-masing. Jadi setiap pulau di Indonesia itu memiliki karakteristiknya masing-masing dengan keistimewaan dan keindahan yang dimilikinya. Oke, baik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih semuanya.